habis dari pabrik luar negeri, jadi kita nggak bisa main ini, nggak terlalu bisa langsung launching gitu, karena pabrik kalian ini kan highlighter kan, tapi bagus sih. Cuma pasti harganya lumayan. Shalom. Shalom. Masih lemas nih, ambil belakang. Shalom. Kalau pengen jadi shalom. Saya semangat. Oke, Bapak Ibu saudara terkasih, puji Tuhan pada malam hari ini masih semangat? Masih semangat? Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pada malam hari ini kita kembali mau memuji Tuhan. Angkat suara kita. Berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Pada malam hari ini kita percaya kuasa Tuhan tetap Tuhan curahkan di dalam hati kita. Kita akan pujian ini, ku diberi kuasa. Sama-sama menaikkan pujian ini dengan penuh semangat. Hanya pengakuan bagi Dia. Amin. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Raja mulia. Kemuliaan nama Tuhan pada malam hari ini. Tuhan beri kuasa sekali lagi. Kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa, pakai kuasa Raja mulia. Besar kasih-Mu akan kami. Pada malam hari ini kami masih ada kesempatan untuk boleh
spesial di tempat ini Tuhan. Berikan kami kemampuan terus boleh mengikuti Tuhan siang ini, boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan Tuhan kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Kita akan pujian ini bersama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Angkat pujian ini sekali lagi bersama-sama. Kita imani kata demi kata dalam pujian. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan bersama-sama, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah. Sekali lagi sama-sama, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, di mana Kau masih memampukan kami untuk menjalani dan mengikuti seminar ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami. Bapa, kalau sebentar lagi kami ingin memasuki pengajaran yang keempat Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-Mu Pak Ferdi Setiono yang telah Engkau kirim ke tempat ini. Kau urapi segala peradaannya Tuhan, pikiran, hatinya dan bibirnya Bapa. Biar setiap pengajaran
Setiap firman-firman Tuhan yang ditaburkan pada malam hari ini sungguh boleh berguna bagi kami. Kami tunduk diam mendengarkan setiap firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami kembali kepadamu. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang selalu dan segala. Amin. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekarang dulu Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu, selamat malam. Shalom. Apa kabar semua? Puji Tuhan. Semua sehat-sehat ya? Amin. Hari ini semua sudah senyum belum Bapak Ibu? Sudah senyum? Kalau saya nggak pakai masker, jadi kelihatan nih ya, sudah senyum. Bapak Ibu ini di sini kayaknya nggak bisa. Oh ya oke. Nah ini saya bawa gambar Yesusnya senyum. Kenapa senyum itu penting? Mother Teresa bilang, Bapak Ibu semua, saudara-saudara, katanya senyuman membawa kita ke depan pintu gerbang kebahagiaan. Nah, jadi yang belum senyum, senyum dulu dong. Coba kiri kanannya, senyum dong. Nah, gitu. Saya minta dibantu aja untuk next aja ya, Pak ya. Di next aja, sorry. Oke. Nah, next slide. Ini hanya untuk bikin senyum. Kalau mau cari teman, temannya kayak sepeda katanya. Kenapa? Bertemanlah dengan sepeda. Karena sepeda itu baik. Bahasa Inggrisnya baik. Ini terpaksa ambil jokesnya. Kalau kayak begini kan jokesnya katanya jokes bapak-bapak gitu ya. Ya kayak gini. Karena di sini banyak bapak-bapak gitu ya. Satu lagi lah ya, satu lagi boleh ya. Percobaan lah, percobaan. Siapa tahu masih kena nih. Saya tahu Bapak Ibu ini sehat semua. Berarti nggak makan buah yang satu ini. Karena buah yang satu ini, waktu kita lihat aja, kita tahu dia ini nggak enak badan. Nah, buah apa coba? Yang tahu dapat voucher OVO. Buah apa Bapak Ibu tahu nggak? Kira-kira apa? Nggak tahu? Selamat. Hah? Durian. Salah. Kesemak salah. Saya kasih tahu ya. Ini nggak apa-apa, voucher OVO-nya melayang ini. Alpucat. Ya kan namanya upaya ya. Alpucat. Karena pucat katanya gitu. Oke, Bapak Ibu, nama saya Ferdi. Lengkapnya Ferdi Sutiono. Wah, jangan. Masih juga ada. Saya pikir udah lewat itu. Waktu lagi rame-ramenya Bu, waktu itu ada pembangunan rohani ulang tahun Persekutuan Doa Santo Andreas Kedoya. Itu paroki saya tinggal di sana. Waktu itu WL-nya Anselo Ganda. Memang kami teman dan dia suka usil. Ya saya undang teman baik saya, Bapak Ferdi S. Nah, dia singkat sama dia kan. Semua ketawa, katanya Sambo, katanya bukan Sutiono. Saya sudah menikah. Istri saya notaris, saya pengacara. Ya, bukan pengangguran banyak acara, bukan. Pengacara sungguhan, walau kadang-kadang nganggur juga. Ya lumayan. Bersama dengan istri, kami dipercaya oleh Tuhan 4 orang anak. 4. 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Yang 2 tadi mau ikut ke sini. Tapi kalau 2 mau ikut, yang satu sudah gede, udah SMP. Yang paling kecil pasti mau ikut. Berarti 3. Wah, saya kalau datang ke persekutuan doa, nggak usah rame-rame. Ngundang saya udah rame gitu ya, saya bawa. Oke, kita
masuk ke sesi 4. Sesi 4 ini sesi yang buat saya ini sesi yang romantis. Sesi 4 biasanya jodohnya sama sesi 2 begitu. Sesi 1 bicara mengenai cinta kasih Allah, Bapa yang begitu cinta. Sesi 2 bicara mengenai penyelamatan ya, Yesus yang menyelamatkan kita sang putra. Sesi 3 baru aja ya. Tadi bicara mengenai Allah Roh Kudus yang ingin memberikan hidup yang baru. Nah, ini sesi 4 adalah mengenai janji Kristus yang di sesi 2. Sebelum dia wafat dan naik ke surga, dia bilang, aku akan minta kepada Bapa dan aku akan memberikan kepadamu. Ini semangatnya luar biasa. Kalau ngajar banyak bapak-bapak emang aduh, happy saya sih. Betul nggak salah. Tapi sebelum itu dia janjikan dulu sumber dari apinya Pak, yaitu Roh Kudus. Betul. Kalau enggak itu, saya senang banget Bapak semangat. Kenapa? Berarti sesi 3-nya udah kena Pak. Benar. Karena kalau sesi 3-nya kena, hidupnya berubah. Coba kasih lihat next slide. Benar, berubah hidupnya. Lain hidupnya. Bapak Ibu, saya waktu kebetulan saya SKDR-nya di sini. Di sini SKDR-nya saya. Jadi kalau ngajar di sini saya malu-malu mau gitu ya. Aduh, kadang-kadang malu tapi juga seneng gitu. Saya SHDR di sini, begitu selesai ikut SHDR Bapak Ibu, saya berubah. Dulu saya pemarah, marah. Karena dari kecil saya ikut kegiatan-kegiatannya itu kegiatan-kegiatan yang kedisiplinan, bela diri gitu ya, sehingga gampang marah. Kalau adu mata begini Pak, udah ketemu kita Pak ya. Bapak Ibu, kalau orang wajar ya, kenapa naksir kan gitu ya. Kalau saya ajak ribut sama saya, ngapain tuh, nggak peduli cowok cewek Pak. Saya ngerasa dia ngeliatin saya self image-nya jelek karena dulu saya gemuk, saya 100 kilo dulu. Jadi waktu orang lihat, ribut Pak, langsung marah. Waktu habis ikut SHDR selesai Pak, Bu, beda. Datang ke sini misa pagi. Tadi sudah jelasin ya, hidupnya berubah, yang diinginkan pun seleranya pun jadi lain ya. Seleranya maunya misa tiap pagi. Datang ke sini misa tiap pagi Bapak Ibu. Begitu masuk, itu kan ada, kalau masih ingat ini kan kebanyakan taruh di sini kali ya Bapak Ibu ya, kan ada pintu tuh kecil sedikit ya, gerbang itu yang di samping tuh. Begitu saya masuk situ, saya ketemu sama encek-encek. Begitu melihat saya, dia hormat, ada Kyonghi. Wah, saya heran kenapa? Oh, saya balas, wah gitu. Dia nggak berhenti, dia begini lagi. Saya begini, ada 7 kali nggak berhenti. Saya bingung, saya bilang ada yang aneh dengan cek gitu ya. Saya masuk ke dalam, begitu saya masuk ke dalam ikut misa seperti biasa lah ya. Keluar ketemu suster Sian PBHK. Sekarang kalau nggak salah di Kongo apa di mana dia pelayanannya. Dulu di sini, dulu suster Sian sayang banget sama saya. Mungkin saya lucu kan dia waktu itu apa. Terus Ferdi, selamat pagi suster. Saya bilang, suster, tadi pagi saya ceritain ada kejadian begini-begini. Suster kenal itu siapa? Ini susternya orang Ambon. Dia ketawa Bapak Ibu. Terus dia bilang, Ferdi, kamu lupa apa? Kristoforus ada di mana? Ada di sini. Ini di mana? Di mana? Grogol kata dia bilang. Siapa tetangga kita? Oh iya. Jadi itu suster, kalau sudah 70-80% bisa pergi ke gereja. Bapak Ibu yang misa di Kristo masih suka jumpa nggak? Begitu Bapak kami, dia nyanyi haleluya. Begitu haleluya dia nyanyi Bapak kami, pernah belum? Nggak pernah sekarang ya? Waduh, apa udah nggak ada yang sehat apa gimana? Kalau dulu sering di sini sering Bapak Ibu. Rupanya itu yang begini sama saya. Ya, tapi ada perubahan, berubah tadi, makanya apresiasi untuk Bapak. Boleh kasih tepuk tangan untuk saudara kita tadi. Puji Tuhan. Ada perubahan dalam hidupnya, Karena keinginan daging Bapak Ibu itu membawa atau melahirkan versi terburuk dari diri kita. Tadi sudah belajar di sesi 3 kan ya. Ada keinginan daging, ada keinginan roh, tapi jangan hidup dengan keinginan daging. Roma 8 Bapak Ibu tadi pasti sudah belajar itu ya. Keinginan daging, next slide. Nah, ini dia menghasilkan, ini dia versi terburuk dalam hidup kita. Perbuatan daging telah nyata, yaitu
percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah ini dia versi terburuk yang mungkin terjadi ketika kita melulu hanya hidup di dalam daging, menuruti keinginan daging. Tapi kalau kemudian kita sadar bahwa kita ini dicintai oleh Allah, Bapak Ibu, benar ya? Allah kita sangat baik, sesi 1. Bahkan kemudian dia rela mengaruniakan putranya yang tunggal di sesi 2. Berarti kita spesial, kita nggak sama. Di sesi 3 kita dikasih sadar bahwa ada Roh Kudus yang mau tinggal di dalam kita. Bapak Ibu, kalau ada Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita beda. Wah, ini lain. Kita kelasnya tersendiri, Pak. Kita kelasnya nggak sama. Ibaratnya DNA-nya ilahi pun. Darah biru, ngerti apa yang darah biru ya? Darah biru, kita beda. Nah, manis. Darah biru beda. Kalau bangsawan jalan, semua orang pada hormat gitu, Bapak Ibu ya. Orang penting yang jalan, semua hormat, semua berbeda. Kalau kita jalan, Bapak Ibu, kalau kita keluar dari rumah kita menghadapi dunia, kita membawa DNA kita, membawa DNA ilahi, membawa Roh Kudus bersama dengan kita, sehingga kita nggak sama dunia. Harusnya bukan kita yang takut sama dunia, tapi dunia takut sama kita, karena kita bawa aroma ilahi. Wanginya wangi surga, Bapak Ibu. Coba cium di kanannya, udah bisa kan ya? Aduh, wanginya wangi surga. Kenapa? Karena tiap-tiap hari tinggalnya ku berdiam dekat Bapa, semakin indah. Lagu berikutnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Kerinduannya mereka yang penuh dengan Roh Kudus tiap-tiap hari ada dalam hadirat Tuhan. Jadi ketika dia keluar, dia bawa hadirat Tuhan, sehingga ada kuasa ilahi beserta dengan dia. Gak pernah dia panik sendiri, enggak. Karena dia tahu bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus, bersama Yesus ada jalan keluar. Kenapa? Roh Kudus bersama dengan kita. Next slide. Ini yang dihasilkan ketika Roh Kudus penuh di dalam kita, versi terbaik muncul dalam kehidupan kita. Setuju Bapak Ibu? Yang setuju bilang amin. Amin. Versi terbaiknya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Luar biasa. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus mengubahkan kita, hati kita penuh dengan kasih sayang. Dengan begitu mulut kita tidak punya kesempatan untuk mengumpat atau mengutuk. Tangan kita penuh dengan ketaatan, tidak sempat menguasai kekotoran. Telinga kita sibuk fokus mendengarkan firman Tuhan, tidak terganggu, teralihkan oleh bising dunia. Kita berjalan selaras dengan Roh Kudus, melangkah dalam tempo Roh Kudus, dan menjadi sungguh-sungguh hidup. Waduh, luar biasa. Mereka yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus sungguh-sungguh hidup. Bapak Ibu boleh toel kiri kanannya ya. Bilang, mau sungguh-sungguh hidup nggak? Bilang begitu Bapak Ibu. Mau sungguh-sungguh hidup nggak? Kalau mau, nah ini dia. Next slide. Kalau mau, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Bapak Ibu, sesi 4 bicara mengenai karunia Allah. Karunia Allah adalah Roh Kudus Tuhan, penuh atas kita, ada di dalam kita, bersama dengan kuat dan kuasanya, bersama dengan karismanya, bersama dengan karunia-Nya. Tuhan mau kasih kita, Tuhan mau kasih kado untuk kita, Bapak Ibu. Nah ini, Allah ingin memberikan yang terbaik pada kita. Allah ingin memberikan Roh Kudus. Di Alkitab dikatakan, Lukas 11 ayat 13, jika kamu yang jahat telah memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan mau kasih, Bapak Ibu, Roh Kudus yang memungkinkan kita mendapat hidup yang baru. Tuhan mau kasih. Dan Tuhan beda. Tuhan itu janjinya ya dan amin. Pasti. Bukan seperti papa saya. Korban. Tolong jangan direkam ya. Masuk TikTok gawat ketahuan. Tapi ini kejadian sesungguhnya.
30 tahun lebih kali yang lalu ya. Papa saya pernah janji kalau lu ranking masih ingat ya? Nanti ranking 1 lu gue beliin sepeda BMX. Wah, masih ingat lah BMX. Saya ranking 1. Dibawa sama dia ke toko sepeda. Dia bilang, mana yang lu mau? Saya cari Bapak Ibu, yang ini merah warnanya keren banget. Dia bilang, liatin. Saya mulai tanda tanya, Pak. Apa hubungan dilihat? Udah dilihat, Pak. Dia mau mulai ingetin. Nah, ini dia. Ada apa kok beli ingat sekarang? Saya ingetin, udah. Yuk, minggu depan kita balik lagi. Kenapa, Pak? Sekarang bukan waktu yang baik buat beli sepeda. Bapak Ibu itu sepeda nggak pernah datang, nggak pernah. Jangan sepedanya, kering-keringnya nggak pernah. Kita sering kali menjadi korban daripada kebohongan. Benar, sehingga susah banget kalau kemudian bilang Allah ingin memberikan kepada kita. Ini dia karunia-karunia. Kadang-kadang seringkali kita nggak percaya. Itu yang pertama. Next slide. Tapi bukan cuma karena nggak percaya. Seringkali ini dia nih. Niat kuat Tuhan ini terhambat. Terhambat oleh dosa. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Baca bareng-bareng di bawah ya. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, tobatlah. Untuk pengampunan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tadi udah papa, sekarang mama, boleh ya? Mama saya, ini orangnya beda sih. Orangnya resik Bapak Ibu, disiplinnya tinggi. Dan beda sama saya dan istri. Kami lebih santai orangnya Pak. Rumah itu siapa Bapak Ibu yang punya anak lebih dari 2? Ada ya? Adalah pasti yang boleh angkat tangan Bapak Ibu. Biar saya nggak rasa sendirian. Ada lah ya. Waduh nggak ada loh. Ada. Puji Tuhan ada. Makasih Bu ya. Puji Tuhan dia makasih. Itu anak kalau lebih dari 2 rumah acak-acakan. Kalau bersih, oh papa mamanya beginilah Amin ya. Saya bukan yang beginilah, bukan. Saya rumah yang acak-acakan. Rumah saya. Belum diberesin, pagi-pagi lagi libur, mama saya datang. Untung pintu gerbang lagi dikunci. Pintu gerbang dikunci. Dia ting-tong. Saya lihat, mama. Saya teriak ke istri, mama datang. Saya kasih sapu. Saya ambil pel gitu ya. Ya aku saya ngomong anak saya, bersih. Aduh, bener deh. Saya angkat, ini Bapak Ibu, saya angkat mobil-mobilan. Di bawahnya itu banyak mainan yang lain. Ada boneka, ada apa yang kecil-kecil. Saya angkat itu nggak bisa nempel sama permen karet. Gawat. Saya ambil, saya sedot, nggak kuat. Lama, mama di depan, bukain dong. Apa sih? Bukain dong. Tapi saya takutnya sama mama. Istri saya juga udah pucat, waduh, tidak gawat kan. Istri ini menantu macam apa nih? Tiba-tiba, pembantu pulang. Dia beli sayur di ujung gang. Dia pulang. Dia bawa kunci. Ya, dia bukain tuh kunci. Itu mama udah di dalam. Udah tulak pinggang. Udah geleng-geleng. Saya udah dia pegang sapu ya. Dia pegang. Waduh, geleng-geleng mama. Bakal marah deh saya bilang. Bakal diumpat deh. Dia bakal ngomong, aduh, gua ngajarin lu kurang ya. Mungkin begitu saya pikir ya. Mama pasti sedih. Tiba-tiba saya kaget ketika mama bilang apa? Begini aja, bukain aja dari tadi. Kenapa gue marahin, gue tolongin? Kau dari situ dari tadi aja. Betul Bapak Ibu. Dia nggak tega melihat anaknya pegang pel. Dia ambil, anak cowok nggak boleh pegang pel. Bapak Ibu, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita merasa bahwa di dalam masih penuh dengan kekotoran. Kita merasa di dalam masih acak-acakan. Sehingga ketika Tuhan datang mau beri hadiah, mau bawa karunia buat kita nggak buka pintunya. Kita tutup. Kita bilang sama Tuhan nanti dulu. Di dalam masih kotor. Tuhan sebentar, saya beresin. Di dalam masih acak-acakan. Semakin kita beresin, semakin kita temukan kotornya. Semakin kita mau rapihin, semakin kita sadar, banyak kebodohan yang sudah kita lakukan. Malu sendiri, stres sendiri, capek sendiri. Andaikan kemudian kita mau melakukan satu langkah, buka pintunya, Tuhan masuk gak bakal marah Bapak Ibu. Dia bakal tolong. Boleh ya? Lagi-lagi colek kiri kanan yang bilang, dia gak marah, dia mau tolong. Bilang gitu Bapak Ibu. Dia gak marah, dia mau tolong.
Bapak Ibu, Tuhan benci dosanya, tapi dia gak pernah muak dengan orangnya. Tuhan benar-benar marah dengan dampak yang terjadi, tapi dia menangis untuk kita dan kebaikan kita. Jadi gak perlu khawatir sama Tuhan. Sesi ini mau bicara bagaimana kita menerima karunia Allah di bagian pertama. Bagian kedua, karunia Allah bagaimana kita sambut, nanti kita pelajari. Next slide. Bapak Ibu, ini yang sering terjadi nih. Ketika ada dosa, nah ini dia. Dosa menjadikan kita pengecut. Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Warkop DKI masih ingat? Masih ingat? Jangkrik bos. Begitu dibilang jangkrik, terus bosnya kasih duit karena apa? Masih ingat Bapak Ibu? Ketahuan selingkuh di hutan sama kasino gitu kan. Sedikit-sedikit kasino, jangkrik bos. Waduh, sedikit-sedikit jangkrik. Karena ini orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Ini yang terjadi dengan kita. Hidup kita tidak nyaman ketika dosa meraja dalam keseharian kita. Dan kita menjadi pengecut. Nah, Bapak Ibu, sedangkan mereka yang hidup dalam kebenaran di depan Allah, mereka tidak takut berdiri di hadapan manusia. Hidup benar melenyapkan segala ketakutan yang tidak ilahi. Seringkali kita merasa takut ya, dan takutnya ini berbeda. Baik Bapak Ibu, jangan-jangan sudah waktunya ngaku dosa. Mungkin kita nggak sadar. Sedikit nggak apa-apa. Itu dia. Tapi kalau numpuk jadi banyak gitu, dan itu bikin kita nggak nyaman. Jangan-jangan ini yang terjadi karena orang benar, hidup benar melenyapkan ketakutan yang tidak ilahi. Next slide. You cannot walk with God holding hands with the devil. Nggak mungkin kita mau jalan bersama Tuhan tapi pegangannya sama setan. Nggak mungkin Bapak Ibu. Nggak mungkin. Apa yang kita kasih makan itu yang makin kuat. Yang dikasih makan dagingnya apa rohnya. Kalau kita kenyang makan buah terlarang, kita nggak akan lapar lagi buah-buah dari Tuhan. Next slide. Tetapi kabar baiknya apa? Kabar baiknya ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau dengar. Nah, kabar baiknya, next slide. Tuhan punya cara agar memastikan hadiahnya bisa diterima oleh kita. Karena ini dia punya janji, ini dia punya mau. Seringkali Tuhan bukan cuma ketuk tuh di depan pintu. Seringkali Tuhan tendang-tendang pintunya. Tuhan gedor-gedor. Bukan dengan apa ya, dengan kenoraan, bukan, tapi dengan cinta. Dia pengen terima deh, karena dengan terima ada kelegaan, ada kebebasan, ada kepenuhan dalam hidup. Mungkin berat yang kita alami, tapi kalau kita terima Roh Kudus, yang berat boleh kita jalani, mustahil, yang mustahil Tuhan yang selesaikan. Yang berat mungkin kita jalani, tapi bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Terus lagi di kanannya, mungkin berat tapi tidak mustahil. Bilang gitu. Mungkin berat tapi tidak mustahil. Tuhan mau pastikan kita menerima janji yang sudah disediakan buat kita. Ini Paus Benedictus 16 almarhum ini bilang demikian. God is always faithful to His promises. Tuhan selalu setia dengan janji-janjinya. Kadang-kadang Dia mengejutkan kita bagaimana jalan atau cara Dia mewujudkan janji itu. Saya, Bapak Ibu, merasa sekarang bahwa sebenarnya Tuhan mau menggenapi janjinya dalam hidup saya semenjak saya masih muda. Waktu masih kecil, malas pergi ke gereja. Waktu itu belum di gereja Katolik memang, tetapi setidaknya saya kenal Yesus di gereja. Tapi waktu diajak ke gereja, saya malas. Padahal dijemput, keluar biaya juga nggak bayar becak, dijemput naik motor. Saya bilang ke mama, tolonglah hari ini nggak bisa. Kenapa? Karena ada Doraemon. Itu aja gampang. Datanglah si om jemput omnya.
lebih tua umurnya, panggil om naik motor, jemput. Mama bilang, maaf Hans, Ferdi nggak bisa ke gereja, masih tidurnya kemalaman. Tante bangunin, dia nggak mau bangun, kasihan. Wah kan, luar biasa. Tapi Tuhan punya rencana beda. Jangan Fer gitu. Apa yang Tuhan lakukan? Papa teriak di kamar mandi. Kok enggak Fer, samponya habis. Tolong ambilin sampo yang mana Pak? Nah, si Hans depan, dia bilang, Tante Ferdi udah bangun. Tuhan punya cara macam-macam. Ya akhirnya pergi ke gereja. Masuk ke gereja Katolik, Bapak Ibu, SMP. Nggak ada rencana. Teman baik saya demam berdarah, nggak bisa masuk. Gurunya killer. Saya takut sama gurunya. Guru agama. Ini teman yang nggak bisa masuk, dirawat, dia bilang tolong bilang guru agama sore saya nggak bisa datang ke dokumen. Saya nggak ngerti ke dokumen apa. Di sekolah saya bilang, karena dia kan guru agama di sekolah, Pak namanya Sylvester Sanikelet. Sampai sekarang masih ada di Rangkas Bitung. Dia, Pak, si ini nggak bisa masuk. Karena demam berdarah, dia dirawat sore, dia nggak bisa ikut ke dokumen. Oh ya udah nggak apa-apa, kamu aja yang gantiin. Ceritanya selebihnya saya ada di sini aja lah, gitu aja. Pas Tuhan panggil, betul. Itu belum apa-apa. Dosa, nah ini dia dosa. Karena dosa ini jadi penghalang, tadi dibaca sama kita ya, bukan kurang panjang tangan Tuhan, bukan. Telinganya bukan kurang lebar, bukan. Penghalangnya dosa. Saya SMA terperangkap dengan pornografi. Kacau, pornografi saya banyak banget, saya koleksi satu. Itu kalau satu kolong ranjang penuh isinya begitu ya, video, DVD, belum DVD, VCD, masih VCD Ayua Pak, masih ingat Pak ya? Gitu. Nah itu Ayua, iya. Itu saya kalau belum, saya parah. Kalau belum nonton, nggak bisa tidur, bener nggak bisa tidur. Oh, ibu tahu mana? Saya nggak bisa tidur, aduh, parah. Tapi Tuhan kerjanya luar biasa. Kan ada di Mazmur 139 dibilang, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Ayuaknya buka tutupnya rusak. Saya masukin, dia nutup, saya tiduran, dia terbuka. Saya tidur pulang balik, kacau. Saya bawa ke Mangga 2, 325.000 atau 75.000 lah. Tapi waktu itu udah lumayan mahal, saya cuma punya duit 1 juta sebulan gitu. Aduh, saya bilang kok jadi begini, saya bilang mahal amat. Udah dibeliin, tapi ya, karena dorongannya kencang itu dosa itu. Waduh, ngikat kita semakin dalam. Sampai penasaran, waduh, terus dibayar. Sembuh dia. Begitu udah sembuh, tutup mukanya Bapak Ibu. Sekarang ini nyoba fokusnya Pak. Udah muter dia, kita tungguin 15 menit gak muncul-muncul. Saya bilang kenapa dia muter doang. Benerin lagi 325.000 lagi lah kurang lebih. Mungkin Tuhan udah gak sabar ya, televisinya meledak. Ketika televisi meledak Bapak Ibu, saya bilang, saya stop. Saya nggak mau lagi nonton DVD. Saya pindah internet. Internet lebih murah. Udah masuk Jakarta waktu itu tahun 90 sekian ya, masuk Jakarta. Tapi sama. Mulai dari modemnya ya, modemnya kan modem yang di luar eksternal yang tuti gitu ya. Itunya rusak Pak. Atau motherboardnya atau apanya yang di dalam itu rusak ya. Sampai terakhir tuh tabungnya itu meledak lagi, duar gitu. Aduh parah nih. Ketika itu saya mulai goyang, ada apa ini? Nggak mungkin kan rusak terus ya, nggak mungkin. Ada sesuatu nih, ada sesuatu. Nah tapi Tuhan bekerja. Tuhan mau membawa suatu perubahan. Dia melihat kalau engkau terus melanjutkan arahmu yang sekarang ini dan tidak ada perubahan, engkau tidak akan menuju kemuliaan. Dan lebih lanjut lagi, engkau tidak akan menuju keselamatan. Tuhan tahu. Tuhan mau, Tuhan ganggu dalam tanda kutip ya. Ayo berubah, arahnya berubah. Makanya pertobatan adalah metanoia, perubahan arah Bapak Ibu. Tuhan coba jauhkan segala penghalang yang membelenggu kayak saya tadi tuh. Yang membelenggu saya itu ternyata pornografi. Tuhan jauhkan.
Tuhan mau agar saya kembali kepada Tuhan, taat kembali kepada Tuhan. Tuhan ngajak kita untuk taat, Bapak Ibu, ketaatan. Tapi ketaatan ini nggak mudah, saya tahu. Nggak semua orang bisa taat. Anak saya contohnya, saya beli mainan bagus deh, mahal, pedang-pedangan Power Ranger. Tapi ulang tahun nggak apa-apa. Saya pesan, oke, main tapi bareng ya sama Dede. Saya bilang, oke. Saya naik, saya mandi, belum saya selesai mandi, udah ada yang nangis di bawah. Oh, teriakannya histeris banget. Kenapa? Ini anak saya nomor 2. Begitu saya mau keluar, anak saya nomor 1 bawa pedangannya, mukanya udah pucat. Kenapa? Miko nggak sengaja Pak. Miko ketok kepalanya. Tapi itu benjolnya gede banget benjolnya. Saya bilang, benjol segede bapau, saya pernah lihat Bapak Ibu itu. Nggak mau taat, susah untuk taat. Padahal kalau dia mainnya bagus kan, saya beliin lagi dia mainan yang lain kan gitu ya. Tapi susah untuk taat. Next slide. Tuhan ingin kita merubah arah menuju kepada ketaatan. Taat itu berarti masuk dalam rencana Allah, masuk dalam rencana kasih-Nya. Justru mereka yang tidak taat inilah yang diperhamba oleh keinginan sendiri dan seringkali juga oleh keinginan orang lain yang berubah-ubah. Kemudian kita nggak nyaman, diperhamba oleh dunia, diperhamba oleh kebiasaan penuh dosa yang kita saksikan saat-saat ini dipertontonkan oleh dunia. Saya lagi ngobrol sama, saya tuh senang cerita Bapak Ibu, gak apa-apa ya, untuk jadi ilustrasi. Saya lagi, tapi nggak gibah janji. Saya lagi main sama teman saya, pokoknya telepon jangan dulu, tolong ke TA ya. Ini ATM ambil 100 dapat 200. Nah, pernah belum tahu kan? ATM BCA pernah kejadian di TA. Waktu TA di bawah itu apa Pak? Ya apa tuh? Toko roti itu apa? Beretok itu kan belakang itu BCA masih. Itu Ibu ingat. Ambil duit di situ Bu. Iya saya ke situ ngantri Pak. Semua pada ngantri. Bener ambil 100 200. Kalau satpamnya lewat diam semua gitu ya. Tinggal dikit lagi. Saya mau maju, saya di depan, teman saya di belakang. Saya mau maju, tiba-tiba ingat firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya baca, Yosua nyerbu kota Ai, ini orang Israel. Kalah, padahal Yeriko cuma dikelilingin ya, 7 kali, menang. Ini Ai diserang dengan 7 kali kekuatan yang dipakai nyerang Yeriko. Kok malah orang Israel kalah, banyak banyak perempuan jadi janda gitu, istri-istri. Banyak anak-anak jadi yatim, kok jadi begini, kenapa? Ternyata ada yang ngambil. Tuhan udah bilang, harta di Yeriko jangan diambil, bukan kamu yang perang, itu hartanya Tuhan. Ada yang ambil. Satu bangsa menderita karena kesalahan cuma satu pasang pria dan wanita. Aduh, begitu mau maju, waduh, apa jangan-jangan gara-gara gua nanti keluarga gua ini nggak barokah kan gitu ya. Aduh, gimana? Mikir kan dalam hati, ini uang siapa ya? Uang gua apa bukan? Ini kan diambil kan gua juga. Tapi enggak. Aduh, gua mana-mana pikirannya. Tapi dalam hati langsung, ini uang Tuhan. Saya nyingkir, saya bilang ke teman saya, jangan yuk. Ini uang Tuhan. Alah lu pendeta, lu kata gitu. Saya bilang susah. Dia mau pinjam ATM saya nggak kasih. Udah pulang, dia happy. Lu promo enggak, pendeta bukan. Dia bilang, udahlah. Nggak ketemu Bapak Ibu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan kemudian ketemu lagi. Muka dia sepet banget. Bener, aku pucat. Muka dia pucat. Dia bilang, kenapa? Lu yang benar. Bener gimana saya bilang? Bapak Ibu rumahnya kemasukan maling. Dia ngambil dapat duit 20 juta 2 ATM. 20 juta dia ambil. Dia kemalingan bukan kemalingan itu mah. Kebobolan bener-bener ya rampok gitu. Semua diambil, televisinya segala macam diambil. Di jumlah-jumlah bahkan motornya. Jumlah-jumlah lebih dari 20 juta. Kalau saya lagi nggak pucat Bapak Ibu, saya lagi bahagia. Saudara saya ada di sini, harusnya nggak datang di sini ya. Nah, saya bersama dengan Nike itu tiba-tiba bukan saya yang Nike aja, tapi sama seluruh sepupu saya, keluarga besar saya tuh papa dan koko-kokonya dapat rezeki Pak, usahanya booming begitu, sehingga kami dikirim pergi ke Eropa ketika itu tur gitu ya. Oh, saya sama Nike happy banget. Tapi waktu itu kan saya belajar. Ngerti. Kadang-kadang untuk taat susah Pak, 20 juta di depan mata. Aduh, ambil jangan. Aduh, saya bilang, nggak mudah untuk taat. Tapi Yesus aja taat, Pak. Next slide. Yesus aja taat. Padahal Yesus itu, ketaatan Yesus, ini dia. Yeremia 29 ayat 11 ya. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kalau kita taat,
Rancangan Tuhan bagi kita terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Next slide. Yesus saja taat. Ini nggak usah lah. Next slide. Nah ini dia. Yesus saja taat. Padahal taatannya itu penuh dengan kepahitan, penuh dengan penderitaan. Tapi dia tahu kalau dia taat, di balik ketaatan ada kemuliaan. Amin. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan, tugasmu mati di kayu salib, gak asik. Kok bisa dibilang makananku, sumber kekuatanku, justru melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, menyelesaikan pekerjaannya. Dengan taat, Yesus tahu ada kemerdekaan, ada kekuatan, ada keselamatan, ada kemuliaan. Bapak Ibu, hemat saya simpel. Kalau kita mau menerima karunia Allah, kita diundang untuk taat, untuk bertobat, untuk merubah arah, metanoia. Gak usah lagi pakai jalan kita sendiri yang penuh dengan kedagingan, enggak. Tapi seperti di sesi 3, mari ikuti jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan roh, bukan keinginan maut, bukan keinginan daging, tapi keinginan damai sejahtera bersama dengan Roh Kudus. Kita diajak untuk itu. Next slide. Ini sampai jam berapa ya? Nanti tolong diingetin, saya nanti kebablasan. Bapak Ibu, nah kita seringkali tidak taat, dan yang kita lakukan adalah ini. Jalurnya nih, pathway-nya yang kita ambil ini perbuatan-perbuatan yang salah, dosa. Apa itu dosa? Perbuatan atau keputusan yang bertentangan dengan kehendak dan rencana Allah. Kapan suatu perbuatan dikategorikan sebagai dosa? Ketika itu melawan perintah Tuhan, dilakukan dengan pengetahuan penuh, dilakukan dengan kemauan bebas. Dosa berat Bapak Ibu ya, tapi juga ada dosa lanjutan, misalnya disebut demikian, kemalasan, ya, yang seperti itu, kelalaian. Next slide. Nah, ini jenis-jenis dosa lainnya yang ditulis di Alkitab, Bapak Ibu. Perbuatan-perbuatan salah yang jelas membawa kita jauh dari Tuhan, menghalangi karunia Allah itu datang, dinikmati dalam kehidupan. Ini dia perbuatan-perbuatannya. Penyembahan berhala, ilmu-ilmu spiritualisme, sihir, ilmu gaib, jimat-jimat. Bapak Ibu ngerti jimat nggak ya? Ngerti jimat ya? Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak ya jimatnya. Kalau di zaman saya masih banyak jimat. Dulu teman saya, saudara saya, waktu saya pulang kampung, kebetulan saya di Rangkas Bitung, Gua Mania Bukit Kanada, tahu Bapak Ibu ya? Nah itu ada kotanya Rangkas Bitung, saya tinggal di situ. Saya lagi ngobrol sama dia di bandara, jemput saudara dari luar kota, dari luar negeri pulang, kita mau pipis. Begitu pipis, saya, Erwin, saudara saya namanya, satu lagi Felix, satu lagi Jeffrey. Bagi Pak, ini cowok semua Pak. Pipis kan? Begitu pipis ngapain coba? Bukan buka setting yang pertama-tama, ambil dompet taruh atas. Karena ini barang nggak boleh bawa pipis, katanya. Langsung beli bapak lihat-lihat, oh pakai, gitu ya. Empat-empatnya pakai jimat, punya jimat. Dulu, sekarang enggak. Empat-empatnya sekarang bebas sudah di dalam Tuhan, tunggu. Tapi dulu demikian. Saudara saya ngomong, biasa beli jimat. Dirangkas mah kalau pergi ke pasar, bawa kontainer, 2 kontainer katanya keangkut, gitu begitu. Banyak jimat. Bapak Ibu hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Ini mah bukan kemudian tidak menghormati keturunan, apa bukan ya? Tapi perlakukan itu dengan iman. Perlakukan dengan iman. Jimat dan yang lain-lain itu hati-hati. Karena ketika kita berdosa, kita akan merasa seperti di bawah terikat, penuh beban, ketakutan, jauh dari Tuhan, malu, tidak merasa berharga. Jimat bukan cuma saya yang pakai. Pertama-tama saya dapat dari papa saya. Papa saya di rumah punya jimat segede meja loh itu. Beneran? Ditaruh di belakang lemari zaman dulu. Nah, jimat ini katanya kalau ini menyelesaikan kalau ada orang mau niat jahat, orang itu akan muter-muter terus sendiri. Ada maling masuk rumah juga muter-muter terus sendiri. Tapi ini kesaksian papa saya ketika bertobat. Dia baru nyadar. Tapi sama, gua selama hamil juga kalau ada masalah muter-muter aja jaketnya nggak bisa keluar-keluar. Tapi setelah ini dibuang, nggak ada kejadian seperti itu lagi. Saya punya beberapa orang teman yang maaf, tapi karena dulu pernah pergi ke tempat-tempat yang ini ya cari pesugihan istilahnya itu kantong
kuning atau merah ya, saya lupa warnanya apa. Tapi setiap ketika anaknya umur 40, dia punya anak 5 atau 6. Itu semuanya begitu umur 40 dapat penyakit berat dan meninggal. Satu orang kemudian sadar ada sesuatu yang terjadi, ada kutuk nih ketika itu. Kemudian anak ini didoakan pelepasan, di gereja juga pertobatan, didoakan dan dia dilepaskan. Tapi sudah ada pengakuan. Hati-hati Bapak Ibu dengan yang itu. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu masih pegang jimat, baik sengaja ataupun gak sengaja. Kok bisa gak sengaja? Bisa. Jangan-jangan udah lupa. Jangan-jangan dikasih orang tua nggak tahu itunya apa, isinya apa. Cuman kertas kadang-kadang masukin di dompet, dibawa sama kita. Bapak Ibu serahkan kepada panitia. Serahkan dengan penuh iman, bilang aku mau terima karunia Allah. Kemudian tinggalkan itu. Dan Bapak Ibu dengan iman percaya, Tuhan hargai, Tuhan berkati. Amin. Ada kelegaan, ada kelepasan. Saya lihat yang paling besar adalah pengaruhnya dalam rumah tangga. Saya lihat keluarga saya, papa mama seperti apa. Tapi ketika papa lepaskan itu semua, ada kebahagiaan, ada kedamaian dan kerukunan. Papa saya nggak pernah bisa melihat orang kentut. Kalau ada orang kentut, dia tendang. Tapi setelah dia bertobat, Bapak Ibu setelah itu nggak ada. Mama saya sakit. Selesai operasi, ditepok pantatnya. Kan belum boleh minum kalau belum kentut dulu ya. Ditepok pantatnya. Mah kentut dong, mah kentut ya. Dari hal kecil ini, tapi buat saya ini wah luar biasa. Sehingga hati-hati Bapak Ibu. Kemudian berikutnya hubungan seks di luar pernikahan. Nanti saya terakhir cerita mengenai ini. Perzinahan, pornografi, banci, pemburit, gaya hidup homoseksual, menipu, mencuri, membunuh, berdusta, memfitnah, mabuk-mabukan, obat-obatan terlarang, narkotika. Ini yang kita lepaskan. Hal-hal ini mungkin membawa kebahagiaan, tapi dampaknya bukan kekekalan. Yang kita mau cari dampak yang kekal, bukan yang sementara. Nah, sehingga kita akan merasa seperti itu Bapak Ibu ya, dampaknya. Next slide. Jenis-jenis dosa sudah. Nah, bagaimana agar dapat diampuni dosa-dosanya? Yang perlu diketahui, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ibrani 4 ayat 13. Ini nggak usah kita baca ya, tetapi memang tidak ada yang tersembunyi. Makanya Tuhan bilang, Bapak Ibu soalnya begini nih ya, perhatikan ini Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi, biasanya ini dampaknya paling kuat dalam hidup. Ini nanti Bapak Ibu boleh renungkan. Di Alkitab ditulis dalam Matius, dikatakan Tuhan bilang, pergilah ke tempat yang tersembunyi. Temuilah Allahmu dan minta sama dia, berdoa di tempat tersembunyi. Allahmu yang melihat apa yang tersembunyi akan memberikan yang kepadamu. Kalau Tuhan temukan doa privat di tempat tersembunyi, yang muncul Bapak Ibu kemenangan publik. Tapi apa yang Tuhan temukan, jangan-jangan bukan doa privat, tapi dosa privat. Sehingga sulit menemui kemenangan publik. Apa yang berasal dari hati akan cara keluar katanya. Bapak Ibu hati-hati. Kalau kita nggak jaga tempat-tempat tersembunyi kita keluar, kita pikir nggak ada yang tahu. Satu, Tuhan tahu, tapi dampaknya pun yang kadang sering kali terlihat dalam kehidupan. Kita kemudian cepat sekali marah, tidak mau mengerti, sulit pengendalian diri, dan hal-hal lain yang buruk karena Roh Kudus nggak ada di dalam kita, yang muncul versi yang terburuk dalam hidup kita. Sehingga jaga tempat tersembunyi. Selalu ingat dalam tempat-tempat tersembunyi kita, ini bukan cuma kamar mandi, bukan Bapak Ibu, tapi tempat-tempat di mana memang cuma hanya ada kita dan keputusan kita. Tapi Tuhan lihat, jaga, hormati tempat tersembunyi, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan di tempat-tempat yang tersembunyi. Tuhan lihat, next slide. Allah rindu kita kembali ke dalam kekudusannya, jauh dari dosa. Tadi sudah dibilang, Allah benci dosanya, tapi dia sayang orangnya. Makanya dia bilang, aku tahu, aku lihat, mari dia berperkara. Kalau soal perkara saya ngerti Bapak Ibu, saya paham soal berperkara. Dan saya tahu bahwa perkara itu keputusannya seringkali menyakitkan salah satu pihak.
Hakim sendiri pun kadang-kadang sulit untuk memutuskan, nggak siap. Tapi Tuhan kita beda. Mari kita berperkara, ayo ngomong jujur-jujuran di depan Tuhan. Dia bilang sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, putih seperti salju. Pengadilan Tuhan, ketika kita berperkara sama Tuhan, bukan penghukuman lagi-lagi, tapi bantuan, tapi penyelamatan. Tadi kita sudah bahas ya. Next slide. Nah, Tuhan lakukan berbagai macam cara agar kita kembali pada Tuhan asal kita mau bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil, Ia akan ampuni segala dosa kita dan sucikan kita dari segala kejahatan. Next slide. Ini siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, siapa yang mengakuinya meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Terus next slide. Nah, ini dia. Intinya kita harus berubah arah, kita harus bertobat. Bagaimana langkah-langkah pertobatan? Ini dia Bapak Ibu. Yang pertama, kejujuran. Mengakui ada sesuatu dalam hidup kita nggak beres, butuh perubahan. Rendah hati, mau untuk berubah, sadar kita butuh pertolongan Allah. Kemudian penyangkalan, mengambil keputusan, tindakan untuk meninggalkan segala perbuatan yang salah, tidak baik, memutuskan tidak lakukan lagi. Yang keempat, mohon ampun. Bapak Ibu, ini yang ada di buku Bapak Ibu. Saya mau tambahkan dikit, boleh ya? Minta bantuan. Saya tahu persis, tidak mudah untuk lepas dari ikatan perbuatan salah. Nah, sehingga cari bantuan. Nanti kita bahas setelah ini sakramen tobat itu luar biasa hebat. Tapi ini yang praktis. Musa melihat ke kanan dan ke kiri. Ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dipendamnya mayatnya di bawah pasir. Ketika dilihatnya tidak ada orang. Seringkali itu tadi tempat tersebut kita lakukan kejahatan ketika tidak ada orang. Bapak Ibu hubungi teman-teman panitia di persekutuan doa Santo Kristoforus dan kemudian cari siapa yang bisa bantu. Kejujuran, jujur sama mereka. Saya punya masalah, saya ada demikian, tolong bantu saya. Saya mau ngaku dosa, tapi ketika saya ada godaan, tolong bantu. Bapak Ibu, saya dan teman-teman di komunitas saya, kami punya hal ini. Kami sebutnya vulnerability. Kerahasiaan adalah ladang yang subur untuk keterikatan. Hingga di antara kami nggak berahasia, khususnya mengenai dosa. Kalau ngomong satu sama lain, minta dijagain. Ketika yang satu pergi waktu itu pulang, lagi pergi dulu ke Australia dan di sana ketemu temannya, kemudian macam-macam sama dia, sudah sampai di apartemennya. Teman-teman itu telepon, tolong saya begini katanya. Oh sebentar, dia teleponin temannya yang lain untuk jemput itu agar dia jangan jatuh dalam dosa. Nah ini penting juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa, makanya berkomunitas. Nanti ngomong lagi lah di sesi berikutnya, tapi masuk dalam komunitas, cari teman yang sungguh bisa mendengar kejujuran kita, membantu kita keluar dari masalah kita. Amin, amin Bapak Ibu. Nah next slide. You cannot defeat the demons you enjoy playing with. Yang main-main sama setan. Next slide. Nah ini kabur gitu ya. Next slide. Iblis itu bapak segala dusta. Next slide. Nah ini dia. Konkretnya ini yang ultimate Bapak Ibu. Ini salah satu kekayaan dalam gereja kita. Sakramen pertobatan. Dalam sakramen ini kita dipulihkan. Kita kembali merasakan disayang. Kita kembali merasakan spesial. Di sini ada penebusan. Wah ini lengkap Bapak Ibu sakramen ini. Sehingga kalau sulit dapat sakramen tobat, itu boleh tulis surat keuskupan. Kok sulit banget saya ini nyari Romo untuk mau ngaku dosa gitu ya. Tapi jangan khawatir. Kalau di Kristoforus itu selalu ada jadwal ngaku dosa ya Ci ya. Gitu. Khususnya untuk Bapak Ibu itu bisa bareng nanti ngaku dosa di kesempatan berikut Jumat jam 6 sore ya. Jam 5 sore di paroki ya. Nanti bisa ngaku dosa di sini. Bapak Ibu ambil kesempatan itu. Taat sama Tuhan, berubah arah dan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Amin. Yohanes 20 ayat 23, jika kamu mengampuni dosa-dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus katakan kepada para rasul dan terus kepada penerusnya sampai dengan saat ini romo-romo kita. Next slide. Hubungan yang abusive dengan dosa hanya dapat diakhiri oleh keintiman dengan Tuhan. Maksudnya apa? Intim itu jujur nomor 1. Gak mungkin bisa intim kalau nggak
jujur. Sehingga kalau punya hubungan yang bak-bik sama dosa gitu ya, wah udah kacau, akhiri dengan kejujuran pada Tuhan, intim sama Tuhan, masuk hadirat Tuhan, angkat lagu pujian, dalam hadiratnya kurasa bahagia. Next slide. Nah, ini dia next slide terus. Butuh keberanian untuk mengakui dosa, tapi keberanian itu justru yang akan mengalahkan ikatan yang memberatkan kehidupan kita. Next slide. Jangan takut untuk jujur, untuk berubah walaupun diiringi dengan tangisan. Karena tangisan tidak melambangkan kelemahan. Seringkali banyak orang menangis karena dia sudah kuat, sudah bersikap kuat untuk terlalu lama. Seorang perempuan datang sama saya, dia bilang, Ferdi sebenarnya saya malu untuk cerita ini. Dia keluar nangis, saya nggak mau nangis sebenarnya. Saya bilang, kenapa? Saya mau ngobrol. Dia dalam satu retret akhirnya ambil waktu sampai panitia, boleh ya cewek-cewek ini nggak apa-apa. Cewek ini bilang, saya udah pacaran 100 kali. Bener Bapak Ibu, 100 kali. Sebenarnya kecil, rambutnya panjang. Saya nggak percaya ternyata dia sudah baru mau masuk ke universitas. Baru mau masuk universitas, udah pacaran 100 kali. Dia nangis, dia ambil, tapi dia nggak nangis burung-burung itu nggak, dia nangis cuma gini, banyak air matanya. Sorry ya saya nangisin, nggak apa-apa. Dia cerita, papanya selingkuh. Selingkuhan datang ke rumahnya. Selingkuhannya lebih galak daripada mamahnya. Dia ambil baju mamahnya, dibuang ke jalan sama koper-kopernya. Sepatunya haknya dipatah-patah itu. Dia yang harus keluar, mereka yang harus keluar, papanya dia panggil. Sakit. Dia pengen disayang sama apa? Mau disayang sama pria. Dia cari dengan pacar, ganti-ganti rupa. Ternyata tidak ada satupun yang bisa mengobati. Dia bilang, ya sudahlah. Dia mau bersikap keras. Dia nggak pernah nangis. Tapi di retret itu dia nangis. Maaf ya. No. Nangis bukan berarti lemah. Nangis berarti kuat. Selama ini sudah tanggung demikian. Selama ini sendirian. Selama ini gak ada yang tahu. Tapi saat ini dia mau bilang, Tuhan tolong saya. Saya bilang, saya nggak ngerti mau ngomong apa ya. Saya bilang, ya nanti kita doa. Langsung dia bilang, udah sering kalau doa. Aduh, saya bilang, kita orang rohani Bapak Ibu ya. Cuman bisanya nanti doa, mau diapain lagi kan doa kan nasihat sudah susah gitu. Saya bilang, ya udah. Nanti kemudian bingung ikut aja nanti malam saya. Next slide dulu ya. Lanjut sebelum ini. Saya nggak dikasih waktunya jam berapa ya? Ntar saya kelewat. Kan udah habis. Udah jam habis. 8. Bapak Ibu habis nih. Tuh kan, kalau saya nggak dibilang itu saya bisa begitu. Kasih saya waktu sedikit lagi ya. Boleh 15 menit? 5 menit? 10 menit ya? Oke, 10 menit. Bapak Ibu, saya ambil waktu 10 menit boleh ya? Saya kejar, semoga segera selesai. Maaf, saya kalau nggak dikasih lihat waktu suka begitu. Next slide. Iblis kadang-kadang ngasih lihat bahwa taat itu lebih sulit daripada apa yang sebenarnya. Padahal enggak juga. Next slide. Taat Bapak Ibu ketika kita mau bertobat, walaupun sulit, Yesus saja ketika disalib sulit pasti, benar nggak? Tapi apa yang membuat dia bertahan? Karena matanya tertuju pada kita. Bapak Ibu sama kita. Kalau sulit menjalani itu, matanya tertuju pada Yesus. Next slide. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju pada Yesus. Perempuan tadi malam ketika pencurahan Roh Kudus sama seperti Bapak Ibu nanti akan nikmati minggu depan. Begitu mulai doa aja, baru nyanyi lagu Tuhan aku rindu. Dia sudah teriak paling depan. Wah, langsung manifestasi. Kasihan sekali. Dia gini kan badannya gitu ya, dibawa oleh panitia. Dia bilang jijik. Bawa oleh panitia ke belakang, kemudian didoakan oleh panitia, tapi dia terus teriak-teriak. Setelah selesai semua ini, saya ke belakang, saya juga bingung. Benar Bapak Ibu begitu didoakan nggak mempan, dalam tanda kutip nggak mempan. Saya bingung, saya keluar sedikit, saya tanya Tuhan ini bagaimana? Tuhan lalu bilang di batin saya, suruh dia pandang salibnya, pandang salibnya. Dan kemudian saya bilang sama dia, saya bisikin pandang salibnya. Tadinya gotak bilang tinggi, terus-terusan. Tiba-tiba dia melemah, dia tangisnya keluar, tapi senyumnya mulai merekah. Saya tahu Tuhan mulai bekerja. Ya Yesus, ya Tuhan. Terus dia bilang, ya Yesus, ya Tuhan. Setelah selesai,
Dia ketemu, kami sedang evaluasi, dia melihat saya, dia peluk saya. Tenang Bapak Ibu. Tapi setelahnya dia peluk yang lain, dia peluk yang lain. Bukan cuma saya gitu ya. Peluk yang lain. Terus kita tanya, bagaimana apa yang terjadi? Dia bilang, tadinya saya nggak berani Ustaz. Tapi begitu dia panggilkan Kak Ferdi bilang, lihat salibnya, saya lihat salibnya. Dan kemudian saya rasakan damai. Bukan cuma saya yang sakit berjuang, Yesus pun pernah sakit berjuang. Dan itu buat saya. Sekarang saya mau berjuang buat Yesus. Amin. Amin. Pandang salibnya Bapak Ibu, matanya tertuju pada Yesus. Next slide. Dengan penuh iman tentunya. Mohon karunia-karunia itu dengan iman. Apa maksudnya iman? Percaya sungguh bahwa Tuhan mau kasih. Padahal kita belum lihat. Tapi iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari apa yang belum kita lihat. Matius 14, bisa jalan di atas air. Karena apa? Sabda yang keluar dari Allah. Yesus sendiri bilang, sini, jalan. Sabda itu benar. Allah nggak akan berdusta. Dia sudah omong kok, aku ingin memberikan kamu seorang penolong menyertai kamu senantiasa, yaitu Roh Kudus. Tuhan pengen kasih. Oleh karena itu tagih janji Tuhan dengan penuh iman. Sama seperti Bunda Maria. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria. Maria yang di Betania maupun Maria Bunda Yesus di bawah kaki salib, nggak pernah kemana. Bahkan kemudian ketika Pentakosta, Bunda Maria pun ada. Kenapa? Dia tahu janji Allah adalah ya dan amin. Bunda Maria udah lebih dulu bicara, aku ini hamba Tuhan, jadi padaku menurut perkataan. Dia tahu perkataan Tuhan adalah ya dan amin. Kalau Tuhan bilang dia mau kasih Roh Kudus, maka bagian kita adalah Roh Kudus, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Roh Kudus membuat dia, enggak. Tadi kita sudah bahas ya, Roh Kudus buat kita, apapun bagaimanapun keadaan kita. Tapi memang penghalang ini mari kita singkirkan. Karena Roh Tuhan ini akan bawa perubahan yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu. Next slide. Kita dapat mengharapkan Allah membaptis kita dalam Roh. Ini dia inginkan, bukan karena jasa kita, tapi karena Yesus yang mau. Cuma ini tidak menggantikan sakramen Krisma, tentu bukan. Tetapi pencurahan Roh Kudus itu adalah Bapak Ibu, ketika Roh Kudus sebenarnya kalau sakramen Krisma kita dimateraikan. Mereka yang percaya kepada Allah, kepada Yesus dimateraikan dengan Roh Kudus, di Alkitab katakan demikian. Nah, itu terjadi pada saat Krisma sakramen. Tapi pencurahan Roh Kudus kita sebenarnya mungkin kebanyakan sudah baptis Katolik di sini ya. Kita sudah terima Roh Kudus. Tadi di sesi 3 sudah disebut pasti Roh Kudus, sebenarnya pencurahan Roh Kudus adalah pembebasan kuasanya. Maksudnya begini, bukan kita yang mendapatkan Roh Kudus lebih dan lebih lagi, bukan. Tapi dalam pencurahan Roh Kudus ketika kita berdoa, Roh Kudus dapatkan kita lebih dan lebih lagi. Ngerti nggak Bapak? Aku mengasihi Engkau Yesus. Ketika pencurahan Roh Kudus kita terbuka dengan iman minta. Dan di situ Roh Kudus bilang, aku sudah ada. Nah, kita memberi kepada dia diri kita lebih lagi. Makin kita merasakan Roh Kudus lebih lagi. Itu pencurahan Roh Kudus. Next slide. Nah, ini dia Pentakosta. Ketika pencurahan Roh Kudus, teman-teman ini sudah dicurahkan Roh Kudus kok oleh Yesus. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, dia sempat terimalah Roh Kudus. Ada juga di Alkitab dikatakan demikian sebelum Pentakosta. Tapi ketika tiba hari Pentakosta, memang ini yang terlihat dan nyata bahwa Roh Kudus turun, hinggap dalam bentuk lidah-lidah api, masing-masing berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Ini tadi juga sudah dibahas ya dalam sesi 3 ya Bapak Ibu, yang ini sedikit mengulang. Ada bahasa-bahasa baru, ada karunia-karunia, ada karisma-karisma. Karunia-karunia itu terpakai untuk apa? Menguduskan kita. Karisma-karisma ini untuk membangun jemaat. Ada yang satu karunia tadi sudah dibahas, bahasa roh. Ya. Bahasa roh itu apa Bapak Ibu? Gampangnya bahasa cinta. Bahasa cinta, bahasa roh. Seringkali bahasa roh itu dibilang gerbang untuk karunia-karunia lain. Masa iya itu jadi gerbang, itu duluan? Secara pengalaman begitu ya, seringkali iya. Kenapa? Karena bahasa roh ini bahasa cinta. Ketika kita pencurahan Roh Kudus, kan tadi kita bilang memberikan diri kita lebih lagi, sehingga kita nggak banyak mikir, nggak banyak, yang banyak percaya. Ketika pencurahan Roh Kudus bukan banyak mikir, tapi banyak percaya. Ketika kita percaya, kita nggak mikir lagi.
Ketika kita nggak mikir lagi, kita berserah. Ketika itu kita rasakan Tuhan. Dan kemudian hati kita, roh kita didorong oleh roh Tuhan keluar bahasa-bahasa cinta. Seorang anak, saya punya waktu sedikit lagi, sebentar ya. Seorang anak diajarin doa sama bapaknya, A, B, C, D, E, Bapa kami yang di dalam surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, Salam Maria, begitu ya. Itu doa kita tiap malam. Anaknya nggak begitu. Begitu dicek doanya bagaimana, Bu? A, B, C, D, E, F, G. Bapaknya bingung. Besoknya dicek, sama A, B, C, D, E, F, G. Hari ketiga sama. Hari keempat bapaknya bilang, saya masuk intervensi. Dia bilang, jangan begini, doanya salah. Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, terpujilah, tutup. Amin. Apa kenapa sih? Biarin aja sih. Saya kasih hurufnya, Tuhan yang susun kata-katanya. Bapak Ibu, kita kasih hurufnya dalam iman. Tuhan yang susun kata-kata. Tuhan ngerti maksud hati kita. Berdoa untuk orang-orang kudus. Ngerti Tuhan. Ini bahasa cinta, bahasa anak-anak kita. Next slide. Apa yang harus dilakukan ketika pencurahan? Jangan kemudian begini, lu doain, jangan Bapak Ibu ya, jangan loh, jangan, kita nggak lakukan itu. Tapi terima dengan iman. Biarkan kita didoakan, tim mendoakan kita, tumpangin tangan, penuh dengan kerendahan hati, kami terima Tuhan. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ada sentuhan ilahi, ada sentuhan kasih dari Tuhan pada kita. Tuhan ini gentle orangnya, pribadinya Bapak Ibu ya. Ketika dia datang, dia ngerti betul-betul bagaimana cara memperlakukan kita. Dia ngerti, dia paham siapa kita, dia yang ciptakan kita. Sehingga apa yang dia lakukan sungguh-sungguh akan menggetarkan hati kita. Asalkan, next slide. Nah ini dia, singkirkan ini semua. Singkirkan takut, singkirkan perasaan kelihatan bodoh, gak layak, ragu-ragu, gak percaya, apalagi tegang. Kemudian sikapnya kayak orang istirahat di tempat tapi tegang begini gitu ya. Ya jangan. Tapi ada juga yang kemudian memaksakan diri, belum terima bahasa roh, dia paksain. Bahasanya lain gitu ya. Kemudian ada yang sombong, ngomong nggak butuh beginian. Nah, ini juga nih. Jangan gitu. Tapi terima dengan rendah hati. Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Wah, Kau sediakan yang ku perlu gitu. Itu yang kita minta sama Tuhan. Tuhan aku siap Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Next slide. Nah dia, Maria menerima karya Roh Kudus. Tadi sudah dibahas Bapak Ibu yang Maria juga menerima. Next slide. Nah, when God delivers you from evil, don't keep in touch. Katanya ini ya. Kalau Tuhan bebaskan, jangan lagi singgung-singgungan sama iblis dan setan. Kalau Tuhan ajak kita untuk hidup di dalam roh, hidup sungguh di dalam roh. Singkirkan tadi semua segala penghalang dan kemudian terima janji Tuhan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan doa ya. Kita nyanyi satu buah lagu Bapak Ibu sebentar. Lewat lagu ini kita mau siapkan hati khusus untuk malam hari ini. Sebentar Bapak Ibu nanti kan ada sharing juga ya. Tapi kita mau tutup pengajarannya karena ada 3 pengajaran hari ini dengan doa dan kita minta dipersiapkan untuk minggu depan. Saya semangat buat Bapak Ibu untuk minggu depan. Saya mungkin nggak bisa datang di sini gitu ya, tapi jujur saya semangat karena saya pernah mengalami apa yang tadi alami oleh Bapak dan Ibu dan itu mengubahkan dunia saya. Dulu saya nggak begini Bapak Ibu, nggak begini. Kapan-kapan nanti saya cerita lagi ya. Aku ini luar biasa. Kapan-kapan kalau sekarang udah dihukum oleh panitia ini udah jelas. Tapi kapan-kapan saya cerita Tuhanku luar biasa, Tuhanku luar biasa. Amin. Kami perlukan. Gimana tuh Jim? Gue tuh suka. Ya Pak, jangan itu Pak. Refrenya aja Pak. Panitia udah melototin saya. Oke, kan itu aja. Rasakan lagu ini ya dalam hati Bapak Ibu bahwa Tuhan menyapa. Omong sama Tuhan, Tuhan kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, malam hari ini kami dengarkan firman Tuhan.
bahwa Tuhan menjanjikan Roh Kudus bagi kami. Tapi kami Tuhan, kami tahu siapa kami. Kami tahu keterbatasan yang kami miliki Tuhan. Kami mengerti Tuhan diri kami duduk dan berdiri. Tuhan, jangan Tuhan kecewa pada kami. Kami siap Tuhan memberikan diri kami. Kami siap Tuhan untuk menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan dan menerima apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi tolong Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Berikan kekuatan kepada kami. Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Dan berikan kehangatan di dalam sana. Cinta-Mu Tuhan, kiranya Kau kobarkan dalam diri kami. Tuhan, Tuhan tolong kami. Lihat kami selama ini Tuhan, apa yang telah kami lakukan, apa yang kami hadapi. Kalau banyak hal di mana kami menjauh dari Tuhan, dengan kemarahan dan kebencian Tuhan, dengan ketakutan dan ketidakpercayaan, Tuhan, malam hari ini kiranya Tuhan berikan kekuatan. Kami buka pintu hati kami. Mari Tuhan, kami undang Tuhan masuk dan tolong kami. Mari Tuhan, jamah kami Tuhan, siapkan kami untuk menerima karunia-Mu, menerima Roh Kudus-Mu Tuhan bertahta di hati kami. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Yesus, mari Tuhan, jamah dengan lembut kami Tuhan. Berikan kelegaan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Ada beberapa orang yang punya ketakutan luar biasa. Dan ini takutnya ini marah-marah takutnya. Saya tidak tahu siapa bapak atau ibu, tapi ada yang merasakan demikian. Malam hari ini biar Tuhan yang memberikan kelegaan kepadamu. Biarkan ketakutan itu lenyap daripada dirimu dan kemarahan itu menguap hilang daripadamu. Oh Tuhan, mari Tuhan, jamah Tuhan, berkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Yesus, kami perlukan. bagi mereka yang merasa ingin didoakan secara khusus, boleh angkat tangan kanannya. Mereka yang ingin didoakan secara khusus, angkat tangan kanannya. Tuhan, tolong bantu Tuhan, Bapak dan Ibu Tuhan. Kiranya Kau jamah Tuhan. Yesus, mari panitia, para pendoa, doakan saudara-saudara kita. Tuhan, Kami perlukan. kami perlu Tuhan, jamahan-Mu Yesus. Sentuh kami Tuhan, ubah kami. Kami tak dapat jalan. Hibur kami dengan cinta-Mu malam hari ini. Kami perlukan Tuhan. Kami Perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, jamah Tuhan. terima kasih Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat Yesus. Jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.
ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, aku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik. Hari ini hari yang indah bagi kami. Bahkan kami tahu ada hari yang indah lebih lagi bagi kami di minggu depan Tuhan, di mana kami bertemu muka dengan muka, merasakan kebaikan dan cinta-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau baik dan mencintai kami. Biar berkat-Mu tinggal bersama kami. Biar Tuhan kasih sayang-Mu menutup bungkus hati kami, sehingga kami merasakan kedamaian, kehangatan Tuhan. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu Tuhan. Ini yang kami rindukan. Doa ini jauh dari indah, jauh dari sempurna. Tapi Tuhan, ini yang berasal dari hati kami. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari beri tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bro Ferdi yang sudah membawakan sesi 4 dan sudah jadi berkat buat kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali akan memasuki sharing. Ya, ya memang kita agak sedikit terlambat. Ya, seperti biasa sharing dilakukan di 2 tempat. Nanti ketua kelompok silakan membawa tim sharingnya, anggotanya ke lantai 2. Ya. Nah, sharing sampai dengan pukul 9. Ya, sharingnya 30 menit sampai pukul 9. Ya, setelah pukul 9, Bapak Ibu kembali ke tempat ini karena ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Ya, silakan.
Pertanyaan sharingnya bisa dilihat di buku, ya. Ya, pertanyaan sharing silahkan dibaca di buku halaman 60. Terima kasih. Ya, silahkan dibaca pertanyaan sharing sesi keempat di buku masing-masing.